Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Kanda Ratna Intan dari Prodi Arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sejarah arsitektur Nusantara nih. Tanpa menunggu lama lagi, yuk langsung kita ke pembahasannya. Sejarah arsitektur Nusantara. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa Indonesia juga selain disebut dengan negara kepulauan juga disebut dengan Nusantara loh. Nah, Nusantara itu apa sih? Nusantara adalah sebuah nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam yang tersebar di seluruh wilayah yang berupa kepulauan. Sebagai sebuah negara kesatuan, Indonesia juga belum memiliki identitas arsitektur kenegaraan. Yang ada adalah arsitektur yang beraneka ragam di masing-masing wilayah kepulauannya yang disebut dengan arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara dibangun sebagai sebuah pengetahuan yang dilandaskan dan dipangkalkan dari filosofi, ilmu, dan pengetahuan arsitektur dengan ditumbuh kembangkan dan diwarisi dari antropologi, etnologi, dan geografi budaya diletakkan sebagai pengetahuan sekunder atau bahkan tersier. Untuk perkembangan arsitektur Nusantara telah melewati masa yang panjang. Setiap era melakukan gaya arsitektur yang spesifik, membawa ciri khas dan keunikan sendiri, disesuaikan dan dipengaruhi di zaman tersebut. Berikut sejarah perkembangan arsitektur Nusantara. Yang pertama ada arsitektur Nusantara era vernakular. Sebelum terpengaruh dengan budaya luar, arsitektur Nusantara di era ini sangat menonjolkan kearifan lokal. Setiap daerah di Indonesia memiliki arsitektur khas melalui penggabungan adat istiadat, tradisi, budaya, dan seni, sehingga menghasilkan gaya arsitektur yang mewakili identitas dari daerah tersebut. Contoh dari arsitektur era vernakular adalah rumah gadang khas masyarakat Minangkabau, rumah cuklu khas suku Jawa, rumah honai khas Papua, hingga rumah tongkonan yang khas dari suku Toraja. Selanjutnya adalah arsitektur Nusantara era Hindu dan Buddha. Masuknya ajaran Hindu dan Buddha di Indonesia memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan arsitektur Nusantara berupa bangunan candi dan pura yang memanfaatkan material batu alam serta dihiasi dengan hiasan relief yang khas. Contoh lain peninggalan arsitektur Nusantara era Hindu dan Buddha yaitu Candi Prambanan di Yogyakarta, Candi Borobudur di Magelang, serta Pura Taman Ayu yang berlokasi di Bali. Lalu selanjutnya ada arsitektur Nusantara era Islam. Selain ajaran Hindu dan Buddha, ajaran Islam mulai memasuki di Indonesia. Ciri dari Selain ajaran Hindu dan Buddha, ajaran agama Islam mulai masuk ke Indonesia. Ciri dari arsitektur Nusantara era kerajaan Islam belum banyak mengalami perubahan, sehingga terdapat banyak desain masjid kuno yang mengandung unsur Hindu dan Buddha. Namun, banyak musafir dari Timur Tengah yang menyebarkan ajaran agama Islam, sehingga membawa pengaruh pada perkembangan arsitektur sehingga mulai mengadopsi elemen dekorasi dan ornamen khas Timur Tengah. Contoh arsitektur Nusantara era kerajaan Islam dapat dilihat pada Masjid Baitur Rahman di Aceh, Istana Maimun di Medan, Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat, dan lain-lain. Lalu arsitektur Nusantara era kolonial. Pada era penjajahan bangsa Belanda dan Portugis, mereka masuk ke Indonesia dalam jangka waktu yang panjang, membawa dampak besar pada pengaruh arsitektur bangunan di Indonesia, di mana pengaruh tersebut menonjolkan gaya arsitektur Eropa dengan berbagai penyesuaian
sesuai dengan iklim tropis di negara Indonesia. Contoh arsitektur Nusantara era kolonial bisa dilihat dari bangunan tua seperti Gedung Sate di Bandung, Istana Kepresidenan di Bogor, Lawang Sewu di Semarang, kawasan Kota Tua di Jakarta, dan lain-lain. Selanjutnya, arsitektur Nusantara era kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia mulai melakukan pembangunan infrastruktur secara masif dengan membongkar bangunan lama dan mendirikan bangunan baru dengan mengutamakan fungsi, kenyamanan, kesederhanaan, dan penyesuaian dengan iklim di Indonesia, yaitu tropis. Untuk model arsitekturnya mengadopsi gaya modern. Contoh arsitektur Nusantara era kemerdekaan bisa dilihat dari Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, dan Hotel Indonesia. Dan yang terakhir, arsitektur Nusantara era modern dan kontemporer. Inilah era sekarang. Gaya arsitektur Nusantara yang dipengaruhi oleh arsitektur modern dan kontemporer. Gaya arsitektur ini sangat fleksibel, mengikuti tren dan membuka ruang bagi arsitek untuk terus bereksplorasi sesuai perkembangan zaman, namun tetap mengutamakan kesederhanaan, fungsi, dan estetika. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi arsitektur Nusantara. Yang pertama, budaya. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia beragam akan budaya yang hal tersebut dapat mempengaruhi bentuk rumah adat di setiap daerah di Indonesia. Kedua, cincin api. Letak Indonesia berada di antara Ring of Fire atau cincin api, di mana membuat sejumlah wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi dan gunung meletus, sehingga harus ada tip dalam membangun sebuah bangunan. Ketiga, musim. Indonesia hanya memiliki 2 iklim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, di mana iklim tersebut mempengaruhi bentuk atap rumah adat di Indonesia dan menyesuaikan bangunan dan mensyaratkan bangunan harus tahan terhadap panas dan hujan lebat. 4. Geografis. Secara geografis, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Namun, 70% dari wilayah Indonesia merupakan lautan dan 30% daratan. Karakter rumah yang berada dekat dengan lautan tentu akan berbeda dengan rumah yang jauh dari lautan. Yang berada jauh dari lautan. Selanjutnya ada karakteristik arsitektur Nusantara. 1. Bentuk atap. Berada di iklim tropis membuat masyarakat Indonesia harus memiliki tempat perlindungan yang melindungi dari panas dan hujan. Dengan begitu, atap adalah bagian terpenting dari bangunan rumah di Indonesia. Maka dari itu, seluruh area bangunan rumah termasuk teras tertutupi oleh atap yang melindungi rumah. Kedua, material kayu khas arsitektur Nusantara. Kayu telah menjadi material utama untuk rumah-rumah adat di Indonesia. Hal ini kemudian diadaptasi ke bangunan masa kini. Banyak orang yang ingin menggabungkan elemen modern dengan elemen tradisional dengan menggunakan unsur kayu pada dinding dan lantai. Ketiga, struktur bergoyang pada arsitektur Nusantara. Sebagian wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana gempa bumi. Maka, bangunan rumah harus dibuat struktur bergoyang dengan konstruksi ikat serta menggunakan sambungan pen lubang dan pasak. Yang terakhir, 4. Membutuhkan banyak area resapan air. Karena Indonesia mempunyai curah hujan yang tinggi, harus dibutuhkan banyak area resapan air. Saat cuaca panas, air yang terserap ke dalam tanah bisa kembali menguap. Konsep ini telah digunakan sejak zaman dahulu, dibuktikan dengan banyaknya rumah panggung di Indonesia, di mana rumah panggung
tidak banyak bagian konstruksinya yang menapak langsung ke tanah. Akhirnya kita berada di sesi kesimpulan. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa arsitektur Nusantara di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, dimulai dari era vernakular hingga era modern dan kontemporer. Banyak transformasi perubahan yang didapatkan oleh arsitektur Nusantara, mulai dari gaya konstruksi hingga elemen-elemen yang didapat di sebuah bangunan sebagai ciri perubahan di setiap era dengan menyesuaikan iklim tropis di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah arsitektur Nusantara. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan, tulisan, maupun pemaparan materi yang disampaikan kurang jelas. Kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.